Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Deyadi, di segmen Sapa. Nah, teman-teman sedulur tani, sekarang saya berada di Trimulyo, Sleman. Nah, sekarang ini saya mau bertemu dengan Mas Wahyu, yaitu salah satu petani muda, dan sekarang lagi menanam brambang dan cabai. Mari ikuti kita, monggo. Ya teman-teman, sekarang saya berada dengan Mas Wahyu. Perkenalkan Mas Wahyu, nama saya Yadi, Pak Deyadi Mas Wahyu. Ya. Monggo perkenalkan diri. Saya Wahyu dari domisili Klelen Trimulyo, dan ini lahan saya di Trimulyo Kokap. Trimulyo Kokap namanya. Lahan Kokap. Mas Wahyu, mengapa Anda memilih terjun di dunia pertanian Mas Wahyu? Sedangkan banyak anak-anak muda yang pengen bekerja di kantor gitu Mas Wahyu. Nah, sekarang kan banyak anak muda yang di kantor melupakan lahan-lahan yang di desa lah istilahnya. Di desa kalau nggak ada generasi muda, siapa yang mau mengerjakan lah istilahnya. Padahal di pertanian itu ya istilahnya menguntungkan, karena tidak ada petani, orang kota mau makan apa, dan hasil yang didapat pun ya lumayan besar daripada kerja di pabrik. Itu menurut saya. Oh, jadi daripada kerja di pabrik mending di pertanian ya. Ya, menghasilkan apalah usaha sendiri, nggak ikut orang. Mungkin Mas Wahyu sebelum terjun itu mungkin belajar bertani dengan siapa, atau mungkin gali ilmunya dari mana itu Mas Wahyu? Bisa dijelaskan? Ilmu sih coba-coba Pak, sambil nonton di internet lah istilahnya, tanam-tanam bawang merah, cabai, dan sayur-sayuran. Itu aja. Mungkin ada pencapaian khusus dalam arti cita-cita Mas Wahyu yang ingin dicapai dari pertanian ini Mas Wahyu? Kalau cita-cita saya sih membuka lapangan kerja di pertanian gitu loh Pak. Kalau sekarang sih masih belum, istilahnya masih dikerjakan sendiri, belum ada orang yang membantu istilahnya. Ini baru merintis istilahnya. Jadi baru merintis ini ya. Pengennya Mas Wahyu itu untuk mendirikan lapangan kerja di dunia pertanian gitu Mas Wahyu. Nah, untuk cita-citanya itu pengen selain itu, mungkin udah dapat apa yang dicapai dari pertanian ini Mas Wahyu? Oh, didapat ini mungkin udah bisa beli apa, atau mungkin udah bisa umroh, naik haji gitu Mas Wahyu? Kalau umroh masih belum Pak. Kalau mau ya kebutuhan sehari-hari lah istilahnya, buat jajan keluarga itu bisa. Alhamdulillah. Pendapatannya ada gitu. Masih alhamdulillah lah. Mas Wahyu, ini kok Mas Wahyu ini nanam tuh bawang merah ya Mas Wahyu? Nah, kenapa Mas Wahyu milih bawang merah, sedangkan di sekitar sini itu banyak yang nanam cabai, jagung, dan juga padi itu Mas Wahyu? Ya, saya di petani sini belum banyak lah yang nanam. Gitu. Ini mencoba, barangkali di sini hasilnya baik kan, petani sekitar bisa ikut lah tanam bawang merah, hasilnya baik ya, mengangkat perekonomian. Mengangkat perekonomian terutama di keluarga Mas Wahyu dan desa sekitar ya Mas. Oh, gitu. Terus cita-cita untuk anak muda, mungkin ajakan-ajakan Mas Wahyu di lingkungan Mas Wahyu itu mungkin udah ada rencana untuk ngajak anak-anak muda untuk bertani Mas Wahyu? Iya. Kalau ya ayolah anak-anak muda, di sawah itu enggak enggak seburuk yang dipikirkan orang-orang. Hasil dari tanam-tanam juga lumayan. Kenapa bisa lumayan? Ya itu enggak disuruh orang, bisa bangun sesukanya. Tapi ya harus tertib, konsisten, supaya tanaman yang kita rawat bisa hasilnya baik. Jadi tetap harus semangat gitu supaya ya, baik Mas Wahyu. Nah, mungkin Mas Wahyu ini kan pengennya itu ngajak anak-anak muda untuk bertani. Mungkin untuk bertani ini mungkin ada kendala apa yang sering dihadapi oleh Mas Wahyu ini Mas?
Kendala tuh pertama modal, Pak. Itu Modal. orang mesti jawabnya modal. Awalnya nih. Iya. Tapi modal itu bisa dikit-dikit. Nyangkul bisa dicicil lah, pagi nyangkul, sore kerjaan apa. Kalau soal tanaman tuh yang penting kemauan, Pak. Kemauan. Kalau modal itu bisa dicari. Kalau kemauan itu susah. Terus ini Mas Wahyu, ini kan berambang Mas Wahyu ya. Yeah. Mungkin dari segi hama atau perawatan Mas Wahyu, tolong diceritakan tip-tip perawatannya Mas Wahyu. Ada tip-tip khusus? Perawatan ya sewajarnya lah, Pak. Cuma kotor sama semprot, paling ditambah pupuk-pupuk lah. Kalau hama itu yang paling meresahkan ulat, Pak. Kalau kena ulat itu susah sekali menanggulangi. Jadi dari awal tanam harus pakai itu obat pencegah ulat. Soalnya kalau udah satu kena, ntar menyebar. Jadi untuk waktu-waktu penyemprotan supaya maksimal itu obatnya itu ada waktu-waktu tertentu, Pak? Oh, iya. Kalau obat ulat tuh biasanya sore, Pak. Jam 5 sampai habis maghrib itu kan. Biasanya ulat aktifnya di sore hari. Kalau siang kayak gini mesti di bawah mulsa atau bawah tanah. Itu susah menanggulanginya kalau siang. Itu untuk penyemprotan ulat nih, Pak. Jadi kalau untuk pemupukan biar optimal diserap oleh itu mungkin ada waktu khusus juga. Itu pagi pun bisa, sore bisa. Jadi kalau pupuk itu pagi bisa, sore bisa nggak Mas Wahyu? Terus mungkin untuk tanaman bawang ini kan masih jarang di sini ya Mas. Nah itu kan untuk penjualannya gimana Mas? Bisa diceritakan Mas? Kalau penjualan pun ya mudah-mudah susah ya Pak. Mudah-mudah susah. Mudah-mudah susah. Nah, itu kalau dititipin warung-warung itu mau, ataupun kalau kita panen di pinggir jalan pun mesti ada yang mau beli. Itu banyak juga Pak yang kemarin di Bantul-Bantul itu juga di pinggir jalan. Jadi begitu panen itu diecer di pinggir jalan sendiri ya, gitu. Ada yang diecer, ada yang nanti kalau yang kecil-kecil bisa buat benih lagi. Oh gitu. Nah ini untuk masalah benih berambang ini Pak. Benih berambang ini kan kok ini hasilnya bisa bagus-bagus gitu, mungkin itu sendiri atau beli Pak? Atau mungkin menyisihkan itu tadi Pak? Ini beli Pak. Kalau yang kemarin-kemarin dari pembibitan sendiri. Oh, betul. Karena ini kemarin pas yang pembibitan habis, ya mau nggak mau beli. Nah ini mungkin ada perbedaan atau ada perbedaan dari pembibitan sendiri kali beli itu lebih bagus yang pundi Mas? Kalau menurut saya sama aja Pak, tergantung perawatan, kembali ke perawatan itu. Mungkin kalau boleh tahu ini Mas Wahyu ini menggeluti pertanian dari kapan ini Mas Wahyu? Mungkin udah berapa lama? Ya kalau saya baru sih Pak, dari 2020. Awal-awal saya ke lahan lah, coba-coba tanam. Selama 4 tahun ya Mas ya? Ini 2020, sekarang 2024 ini hasilnya itu memuaskan atau mungkin udah dapat bisa umrah itu tadi atau gimana? Ya alhamdulillah sih Pak, 4 tahun ini ya adalah sisi-sisi buat nabung itu, buat rumah atau apa. Alhamdulillah bisa buat rumah gitu. Ya kias lah Pak, enggak rumah. Oh iya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Nah ini rencana Bapak ini setelah panen nanti dijual sendiri, selepas itu mau ditanam apa lagi Pak ini? Ini kalau udah panen selepas itu ya kalau cabai sama bawang merah lagi kalau tanahnya masih memungkinkan. Kalau enggak ya cabai rawit. Ini kan cabai keriting. Besok kalau udah bawang merah panen baru ditanamin cabai rawit. Oh iya Mas Wahyu. Ini kan masih kecil-kecil, mungkin panennya masih lama. Ini sekarang umur berapa dan kira-kira panennya itu kapan Mas Wahyu?
Ini umur 6 hari. 6 hari setelah tanam. Mungkin ya sekitar 60 harian lah. 60 harian panen. Nah, selama 6 hari ini mungkin udah dipupuk dengan apa ini Mas Bayu? Ini sementara 6 hari ini baru pakai pupuk kalizer, Pak. Kalizer. Sama apa kalsium. Wow, mempercepat apa pertumbuhan akar. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih waktunya Mas Wahyu, maaf mengganggu, dan terima kasih Motorson sangat ya Mas Wahyu ya, atas pengalamannya.